Nama saya Pardi. Pardi. Par itu pon. Di dino pon lahir saya. Oh. Dipanggil Pak Gati. Saya berusaha nggatekke tamu saya. Kalau ada tamu saya perhatikan. Di mana saja walaupun di rumah saya sendiri, tamu harus diperhatikan. Oh, mantap. Nah, gelar keraton saya Kanjeng Raden Tumenggung Siswanto Dipuro. Ngeri sekali. Panjang. Tinggi Pak Gati, Pak. Iya, Bupati Sepuh Pak. Iya. Ya. Saya, anak saya, istri saya itu abdi dalam bekerja di sini. Ya, tujuannya dan niat Panjenengan ikhlas. dalam itu ndi? Mriki Pasar Kliwon. Oh, Pasar Kliwon jadi polsek yo. Iya, ke timur. Nama raja-raja di sini disebut Pakubono disingkat PB. PB1 wafat diganti putranya PB2. PB2 meninggal diganti anaknya PB3. Sekarang sampai PB13. Lah rumahnya di keraton. Keraton ini namanya Keraton Surakarta, berdiri tahun 1745. 277 tahun yang lalu. Itu pintu masuk keraton itu. Oh. Nah, keratonnya di dalam sana banyak pohon sawo kecil itu. Boleh masuk, Kak? Nah, karena pandemi ini ditutup, belum dibuka. Kalau yang namanya Kasunanan itu apa, Pak? Ya rajanya Sunan. Oh. Kalau Jogja Kasultanan, rajanya Sultan. Kasunanan. Itu gelar ya. Kasunanan. Nah, itu jadi kalau yang di dalam yang dilihat bangunan kosong, rumah untuk upacara. Jadi pendopo itu kosong. Kalau keluarga raja ada upacara di situ nyembah pada rumah itu. Terus jalannya jongkok. Bahasanya apa? Bahasa Jawanya apa, Pak? Kalau jongkok? Jongkok ya. Iya, bahasa Jawa. Dodok. Sujud. Dodok itu kalau berhenti ya. Oh, dodok berhenti. Merangkak, berangkang. Ya. Berangkang. Ya. Nah, benda-benda keraton yang diperlihatkan untuk umum sejak dulu di dalam museum ini. Kita ke museum dulu. Monggo. Luasnya keraton 54. Ini yang sekarang, Pak ya? Ya. Ini Beliau Ya, ini raja yang sekarang ini. raja. Pakubono 13 tadi. yang sekarang. Nah, Kalau ini tinggalnya di mana, Pak? di keraton. Oh, dia masih di keraton. Anak-anaknya raja kalau sudah bersuami istri harus keluar dari keraton. Tengok bapak ibu boleh, tidur sini boleh, tapi tidak boleh tempat tinggal di keraton kecuali raja. Lah raja itu abdi dalamnya banyak sekali, mencapai puluhan ribu orang sampai sekarang. Itu Pak yang sering tampil di TV itu, Pak ya. Apa namanya? Iya, Abdi dalam itu. Abdi dalam. Kalau abdi negara pegawai negeri, abdi dalam pegawainya keraton. Panjenengan abdi. Abdi dalam. Oh. Kalau pegawai negeri digaji, Nek abdi dalam. enggak digaji. Udah ada tour guide aja. Daripada mama ngeraba-raba. Nggak ngerti. Ceritanya. Gitu. Ini kita masuk ke mana nih, Pak? Museum Oh, ini ke museumnya Keraton Surakarta. Surakarta. Monggo, Pak. Ini apa nih, Pak? Pertama ini apa ini, Pak? Dandang, Dandang. tempat menanak nasi. Nah, Ini milik Sultan, Pak. Ya. Miliknya Sultan. Bukan. Enggak, di sini kalau ada upacara kan beberapa ribu orang abdi dalam keluarga keraton. Dandangnya juga banyak di dalam sana. Padahal sekali masak ini 100 orang. Ini dari besi, Pak ya. Tembaga. oh dari tembaga. 200 tahun lebih. Tapi zamannya sekarang udah ganti Pak. Jadi pakai Tidak terlalu repot, pesan catering. Betul. Nah, Ini masih dipakai, Pak? oh enggak, sekarang Oh, sudah pesan tidak. catering itu Pak. Catering itu sekarang malah yang membayar bukan keraton, rebutan, rayaan, para donatur. Sana saya yang bayar, sama saya. Nanti kalau sudah selesai biasanya dianggap ada jasanya. Dari sini diberi gelar kebangsawanan.
Itu gentongnya 300 tahun lebih itu. Gentong. Ini gentong. Iya itu zaman dinasti Ming. Ini namanya gentong apa Pak? Ya namanya gentong gitu saja. Oh gentong saja. Gentong itu untuk menyimpan air biar dingin. Oke. Bahannya dari tanah liat, airnya masuk di situ, sudah dingin diambil pakai kendi. Itu dari Cina. Cina. Cina, zaman dinasti Ming. Kalau di Solo nggak ada kerajinan untuk membuat gentong. Ada, tapi bahannya yang lain. Tanahnya itu tanah liat kalau sana ya. Oke. Termasuk keramik-keramik pot itu dari Cina. Maaf, Raden Patah dulu ibunya dari Putri Sampah. Betul. Iya. Padahal keratonnya dari sana. Yang lebih tua lagi di halaman keraton, besarnya lipat 5 daripada pot ini. Jumlahnya ada 52 pot. Ceritanya mendatangkan tidak sekaligus 1 minggu 1 pot. 52 minggu jadi 1 tahun baru selesai. Berarti ini dulu pernah ditaruh di tanah. Oh enggak, yang di dalam sana ada sendiri. Oh, ini memang Ya, sepertinya pecah ya Pak ya. ya maaf waktu dulu itu banyak apa istilahnya minuman-minuman yang agak keras. Iya. Anggur, arak, ya. Iya. Ini tempatnya ya. Kendi. Iya. Kendi seperti itu, tapi itu terlalu besar, ada yang lebih kecil lagi. Oh, Iya. tempat minum. Nah itu yang kendi yang itu. Iya. Ah ini apa ini Pak? Semuanya dari Cina nih Pak ya, bukan dari sini ya Pak ya. Iya dari Cina semua itu. Ini Ini lumpang. lumpang. Untuk membuat bumbu masak. Kalau rumah tangga lempar, mutu, lekulat. Nah kalau upacara kan perlu banyak, maka ditumbuk pakai ini. Tapi numbuknya pelan-pelan, tidak terlalu keras. Soalnya udah barang tidak terlalu keras juga, hanya sebangsa bawang merah, bawang putih, sapi ini batu ini. Kalau yang untuk beras, lesung. Pak Pandi nyun sewu. Tanglet. Tadi kan ada abdi dalam. Itu yang berhak jadi abdi dalam siapa saja? Biasanya turun temurun Pak. Turun temurun. Iya. Kalau orang luar biasanya tidak ada ikatan batin, tidak mau Pak, soalnya tidak dikasih. Iya. Iya. Tapi misalnya ada orang suku lain, bukan suku sini, mau jadi abdi dalam, terus tinggal di Zaman sini. kerajaan itu beberapa negara Pak, hubungan antar kerajaan. Ada yang Turki, ada yang Cina, ada itu. Abdi dalam bisa juga. Berarti pernah abdi dalamnya orang Cina. Oh pernah juga. Tapi sekarang nggak ada lagi. Bukan hanya abdi dalam, anak-anaknya raja biasanya salah satunya pasti ada yang dapat Cina. Mungkin kayak Jongko gitu ya. Nah, Jongko Joyoboyo kan terkenal. Itu sampai sekarang juga ada. Oh. Ya seperti ke Jongko tadi. Ya, jodoh kan di tangan. Iya. Bukan. Maaf, yang terkenal sini Pak Gubernur Sukun itu istrinya 42. Bukan karena nafsunya, karena politiknya. Yang diambil anak-anak raja. Nanti ini Pak. Tahun 1893 menjadi raja, wafat tahun 1939, 46 tahun masa kejayaan. Sabang, Madura, Palembang, Cirebon, Medan, dulu Nusantara. Yang terkenal PB 10. Mau tahu nama lengkapnya PB 10? PB 10 nama lengkapnya sahandap sampeyan dalem ingkang sinuwun Sri Susuhunan Pakubono ingkang kaping sedasa ingkang wicaksana saha ingkang minulya Senopati Ngaloga Abdurrahman Sayyidin Panatagama Kalifatullah Ratu ing Tanah Jawa ing Kraton Surakarta Hadiningrat. Ini namanya. Singkatannya Pakubono 10. PBX Pakubono 10. Jadi tulisannya angkara mawi PBX 10. Ini yang mungkin pernah mendengar produk Mustika Ratu. Kuncinya ini sendiri, yang untuk tamu sendiri. Kalau upacara tadi tidak boleh ngomong. Siapa yang nggak boleh ngomong? Semuanya duduk di jalan, jongkok, duduk sila, diem. Raja tidak pidato, hanya melihat tari-tarian yang sakral. 9 penari, gadis semua, 2 jam lebih.
Sering dari 10 selesai 9 lagi. Berarti itu Satu. juga nggak ada purwacara purwa acara apa MC. Oh enggak Pembawa acara juga nggak ada. Enggak, sudah pakai urut-urutan. Itu pembawa acara juga nggak ada. Nggak MC. ada. Ada sound system? Sound Ya system enggak listrik. pakai. Pakai speaker gede nggak? Lah wong enggak ngomong kok. Iya. Tapi Untuk nah. apa? Speaker untuk apa? Itu sampai berapa Pak kalau penuh Pak? Manusia kalau hadir dalam perayaan apa seperti acara itu berapa orang? Udah ribuan orang, Pak. 5.000 ada? Ya. 1.000? Bisa. Ya itu luas sekali. Iya. Kalau pendoponya kurang, lainnya duduk di bawah. Di bawah ini pasir semua, tanpa alas. Puluhan ribu orang lebih, Pak. Iya. Nah, ini mainan putra putri raja, balkon atau congklak. Lubangnya 9. Kalau sebenarnya dinutup lubang 9, nutupi baban hawa songo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wong Jawa gitu. Ya, ini namanya sifat ganep. Kita sudah diberi sifat ganep dari Tuhan yang Maha Kuasa, harus bersyukur. Karena syukuran kurang terus udah ada batasnya. Betul. Yang pria buah kemiri, taruh sini, ditutup, dikunci, dipukul pakai ini. Pecah kalah, tidak pecah menang. Berusaha supaya tidak pecah bagaimana? Ada kekuatan. Iya, soalnya memukul musuhnya. Maka supaya kuat tidak pecah, meditasi, mengisi tenaga dalam. Ilmu seperti ini aslinya peninggalan Mataram, Panembahan Senopati, dulu diberi nama ilmu Doro Petan. Saya tanya Pak, kalau Mataram, Panembahan Senopati, dulu keratonnya di mana? Pertama Mojopahit. Ini Mojopahit dulu. Kalau yang pertama Nusantara Kutai, Kertanegara kan. Nah Mojopahit, Hayam Wuruk, Gajah Mada terkenal. Runtuh pindah Demak, Raden Patah. Iya, Dari Mojopahit pindah ke Demak. Iya. Demak runtuh pindah Pajang, Joko Tingkir. Pajang. Pajang runtuh pindah Mataram, Panembahan Senopati, Kota Gede, Kota Gede itu di Jogja. mana? Oh, yang sekarang Jogja. jadi pabrik perak Iya, itu. di Jogja, Panembahan Senopati. Dari Jogja, Mataram, pindah Pleret, Sultan Agung, Iya. Bantul. Bantul itu ya. Pleret runtuh pindah Kartosuro, Amangkurat. Kurang. Kartosuro, Ponorogo. nah Kartosuro runtuh pindah ke sini, Paku Bono II. Jadi Paku Bono I masih di Kartosuro. Keraton ini yang mendirikan Paku Bono II. Sebelum untuk keraton ini masih desa, namanya Desa Solo. Orang yang pertama kali disebut di Solo itu nama Deso. Deso Betul. Solo. Keraton pindah kemari tahun 1745 diganti, dibalik Kartosuro menjadi Surakarta. Desa menjadi kota, yang menjadikan kota keraton. Kalau tidak ada keratonnya ya tetap desa. Nah, ini secara resmi administrasi KTP Surakarta sekarang. Dari Solo. Tapi pada umumnya ditanya, Bapak mau kemana? Dari mana? Ke Solo. Ya, ini sama saja. Saya juga cari-cari, nggak ada tulisan Solo. Tidak ada. Surakarta Iya. resmi. Tapi nama itu tidak bisa hilang begitu Tadi saja. lupa saya Pak. Tadi dari Kertosurya menjadi Kartosuro, Kartosuro waktu itu terakhir di mana? 15 km dari kota Solo ini. Itu desa Masih juga. ada, masih Desa ada juga. makamnya ada. Kartosuryo. Kartosuro. Nah, itu digunakan untuk makam Pak di sini. Baru dari Baru Suryo. pindah ke sini. Dari Suryo. Di sini berdiri 10 tahun, 1755. Adiknya PB2 mendirikan keraton atau memisahkan diri, mendirikan keraton di Jogja yang sekarang itu. Jadi Jogja itu adiknya sini. Lebih tua di sini. Lebih Iya. tua sini baru. Iya. Nah Jogja rajanya Sultan, Iya. maka keratonnya disebut Kesultanan dengan Kesultanan. wakilnya Paku Alam. Dalam di Jogja. Jogja. Berarti di Jogja ada 2 keraton. Itu Paku Alam itu adipati, Puro. Tapi Puro ada keraton juga. Ya ada. Keraton Sama di sini juga seperti itu. Oh, iya. Ini Sunan, Sunan. keratonnya disebut Kasunanan Iya. dengan Puro Mangkunegaran. Mangkunegaran. Raden Masahid Pangeran Samber Nyowo.
Yang kemarin Pangeran Sujiwo Mangkunegara 9 dulu menjadi suaminya Sukmawati Soekarno Putri itu. Tapi Mangkunegara 9 wafat karena apa? Ya karena apa? Tapi masa pandemi ini. Sekarang diganti putranya. 3 kilometer dari sini, Pak. Ya. Itu silsilah singkat dinasti Mataram terkait Mojopahit. Sebelum itu banyak kerajaan-kerajaan, Jenggolo, Kediri, ada ya. Berarti yang disebut silsilah Mataraman itu dimulai dari Majapahit hitungnya dari Majapahit. Oh enggak. Dari Kota Gede. Kota Gede. Yang Mataram Islam. Iya. Dulu udah ada Mataram Hindu ya, Prambanan, Iya, betul. Borobudur ya. Sambil jalan dulu, ya. Aduh jangkrik. Iya. Jangkrik 1, 2 dibuka pelan. Nah, nanti dipisahkan, jangan sampai mati. Ini Pak, pendoponya sana yang dipakai untuk upacara itu seperti ini. Jadi dari sini nyembah, jalan ke sini jongkok, duduk sila. Terus yang tengah ini kosong, yang untuk tari-tarian 9 tadi. Rajanya di mana? Rajanya di tengah-tengah sini. Hanya raja saja memang yang duduk di kursi. Yang lainnya... Tapi diem, enggak upacara. Lihat tari Bedoyo Ketawang itu. 9 penari dari 10, selesai 9 lagi. Itu pagelaran tari Bedoyo Ketawang itu setahun sekali? Iya. Setahun sekali? Biasanya pas penobatan raja. Oh, hanya pada saat raja dinobatkan tiap tahun diperingati ulang tahunnya raja. Namanya Tingalan Dalem Jumenengan. Itu. Sampai sekarang masih dilakukan, Pak? Sampai sekarang. Nah, raja kapan ulang tahunnya? Antara raja satu dengan yang lain tidak berbeda sama. Karena penobatan terakhirnya. Periodenya sampai wafat. Namun selain upacara itu, tari-tarian ini bisa diperlihatkan, bukan diperlihatkan, diperagakan namun tidak pakai upacara, hanya wajib saja. 35 hari sekali. Hari Selasa Kliwon. Di mana? Ya di pendopo itu. Tapi tidak ada orang sini. Oh, hanya latihan, macam latihan. Ya wajib ini, wajib. Dan biasanya pengunjung kan dari sini ini, ini pelataran, ini sawah kecil. Di sana ada yang itu. Yang pokok 4 pilar ini namanya Soko Guru. Diagungkan. Itu diukir atau dilapis dengan emas murni. Yang 4 itu kalau ini namanya pengarah, ini yang kuning tapi projo. 4 gambaran kiblat utara, timur, selatan, barat. Tapi 2 sudah kuat. Nah, 2 dunia ini adanya serba 2. Ini kayu semua, belum ada tembok, belum ada semen. Ini kalau ini bangunan tambahan tahun 1861 dulu kantor ya. 54 hektar tidak mungkin satu periode. Maksudnya pendopo ini dari situ berubah ke sini? Enggak. Ini pendopo sendiri, ini ya pendopo sendiri, tapi di dalam sana mungkin ya fungsinya lain-lain. Nah, maksudnya di keraton dua-duanya ada? Ada semua ini. Bangunan ini semua ada. Oh iya. Tapi semuanya disebut pendopo? Iya, soalnya tidak ditutup. Iya. Kalau ditutup itu tempat tinggal. Iya. Ini kayu, ininya ya kayu, bukan gendeng pres. Iya. Itu sampai sekarang Pak ya? Sampai sekarang. Sirap apa? Sirap. Ini, yang pendopo sirapnya setebal ini. Ini yang paling. Nah, sirap itu apa, Pak? Hah? Sirap itu apa? Genteng, atap. Oh. Ini sirap. Niki kayu apa nih Pak? Sirap. Jati semua. Ini ditumpang gini, jadi yang kelihatan ujungnya saja. Nah, seperti itu. Kayu jati dikatakan jati besi karena nggak bisa lapuk, rayap nggak kedas. Kalau meja niki Pak, meja apa nih? Itu untuk membawa sajen itu. Oh. Ya. Oh, ini apa nih, Pak? Kok ada besar sekali dayungan? Dayung perahu. Loh. Kenapa ada dayung perahu di sini, Pak? Apa di sini juga itu apa nama pelayar? Raja Pakubuwono IV, permaisurinya dari Madura, Oh. Cakraningrat. Naik perahu lewat Bengawan Solo.
Nah, perahu itu diberi nama Kiai Rojo Molo. Ini kepalanya. Rojo Raja Molo penyakit. Rajanya sedang lewat di Bengawan Solo. Jangan sampai penyakit mengganggu. Fungsinya sebagai penolak bala. Masih diberi sajen. Ini adat tetap dilestarikan, barang-barang keraton masih sering diberi sajen, khususnya kalau malam Jumat. Tapi posisinya ini di keraton atau di sini? Ini dulu kantor, Oh, iya. dipakai untuk museum. Baru dibuka museum ini ditaruh di sini. Oh, iya. Iya. Ini apanya Pak? Kepala perahu. Oh, kepala perahu. Yang patuh pengawalnya. Oh. Nah, mungkin ingat di Solo 2 bulan yang lalu ada event APG, ASEAN Para Games. Oh iya, orang-orang cacat ya? Iya. Terus? Bukan orang cacat. Para game itu? Orang se-Asia ini ya itu apa? Olahraga ya. Terus kenapa Pak? Terus? Ya. Simbolnya Rojo Molo ini untuk souvenir dari orang se-Asia Tenggara ini. Maksudnya sebagai penolak bala biar selamat. Nah ternyata kegiatan itu selamat malah berhasil. Di Solo menjadi juara umum mewakili Indonesia se-Asia Tenggara. Ini sesajen. Ya. Nah, dalam cerita pewayangan Rojo Molo itu prajurit yang sakti, susah dikalahkan. Kalau sampai mati pun kena air bisa hidup lagi. Ini contoh pakaian-pakaian adat. Sambil keliling dulu, nanti kalau pulang boleh keliling lagi. Di sini dibuka sampai jam 4 sore.